Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Nuhun, NIM 210811020005 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis, penulis Irham Fahmi, sarjana ekonomi, Magister Sains, yang diterbitkan oleh Alfabeta pada tahun 2015, yang dilindungi hak cipta oleh undang-undang, ukuran buku 16x24 cm, jumlah halaman 284 halaman, berbahasa Indonesia bahasa Inggris, nomor ISBN 9786022891789. Masuk pada orientasi, penulis buku ini ialah Bapak Irham Fahmi, sarjana ekonomi Magister Sains. Beliau lahir di Lubuk Sukon, Aceh Besar, merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala dan berpengalaman mengajar di berbagai universitas seperti Universitas Pajajaran, Universitas Komputer Indonesia, dan Universitas Widyatama. Buku ini membahas tentang dasar-dasar dalam membangun bisnis serta cara mengelola suatu perusahaan. Oleh karena itu, buku ini layak digunakan sebagai sumber referensi perkuliahan di perguruan tinggi. Lanjut pada tafsiran isi. Buku ini berisikan 13 bab dalam menangani berbagai urusan administrasi bisnis. Pada bab 1 membahas tentang konsep dasar dari administrasi bisnis, tujuan dan sejarah administrasi. Pada bab 2 dengan submateri perencanaan bisnis, dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik, suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang jelas. Suatu konsep perencanaan keuangan yang tidak baik akan bisa terlihat dalam jangka pendek dan bisa merugikan pihak stakeholders. Pada bab 3 dengan submateri bentuk organisasi bisnis, manajemen organisasi dalam mengubah bentuk organisasi model garis ke fungsional hingga ke model garis dan staf harus bercermin pada konsep representatif sehingga sesuai dengan kondisi di organisasi tersebut. Karena jika bersifat tidak sesuai, maka nantinya akan menimbulkan dampak tidak baik berupa tidak berjalan dengan baik mekanisme kerja di organisasi tersebut. Pada bab 4 dengan submateri administrasi sumber daya manusia, di mana salah satu pendukung penguatan institusi bisnis adalah dengan termilikinya kualitas SDM yang memberikan pengaruh pada institusi secara jangka panjang. Lanjut pada bab 5, administrasi pemasaran bisnis yang pasti tidak jauh dari lingkungan pemasaran dan periklanan yang berusaha memperkenalkan kepada publik tentang produk yang dimiliki. Pada bab 6, administrasi produksi. Bentuk hasil produksi dengan kategori barang dan jasa sangat tergantung pada kategori aktivitas bisnis. Jika perusahaan manufaktur atau pabrik, sudah jelas produksi yang dihasilkan dalam bentuk barang. Sedangkan untuk bisnis perhotelan, travel, pendidikan adalah berbentuk jasa. Pada bab 7, membahas tentang administrasi keuangan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atau laporan keuangan. Pada bab 8, auditing merupakan kegiatan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria atau ketentuan yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menghindari kejadian yang tidak mungkin di kemudian hari, seperti tindak kesalahan dan kebocoran yang merugikan perusahaan. Pada bab 9, administrasi e-bisnis, penggunaan teknologi jaringan via internet sebagai alternatif pasar yang memiliki daya minat tinggi, biasa disebut e-bisnis atau juga e-commerce seperti detik.com dan kapan lagi, di mana semua itu mempergunakan jalur internet dan berbagai jalur komputer lainnya. Dan pada bab 10, administrasi bisnis berbasis scorecard, BSC sendiri merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dengan target jangka panjang. Lanjut pada bab 11, membahas tentang sistem informasi manajemen yang merupakan suatu perangkat manajemen untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik dan sistematis, baik informasi dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.
Pada bab 12, keputusan bisnis. Pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan teknis. Dan yang terakhir pada bab 13, etika bisnis, ECG dan CCR dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, di mana etika bisnis adalah aturan-aturan baik tertulis maupun tidak dalam suatu perusahaan. GCG merupakan aturan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dan CCR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lanjut pada tahapan evaluasi. Terdapat keunggulan dan kelemahan buku. Keunggulan buku yang pertama, buku ini menyajikan materi per bab. Buku ini menggunakan kalimat atau bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Buku ini disertai gambar pada setiap contoh materi dan terdapat tujuan pembelajaran di setiap bab untuk mempermudah dalam pemahaman materi. Terdapat kelemahan buku juga, yaitu tidak menyertakan rangkuman materi di akhir setiap bab dan lebih banyak contoh materi daripada pengertian materi. Tahapan evaluasi yang kedua yaitu penilaian atau membandingkan buku ulasan dengan buku yang lain, seperti salah satu buku karangan Dr. Haji Apiati Kamaludin, Magister Sains, yang berjudul Administrasi Bisnis, di mana unggul dalam menjelaskan pengertian administrasi. Beliau mengartikan administrasi secara sempit dan secara luas. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengertian administrasi bisnis, secara tidak langsung kedua buku sama-sama mengartikan bahwa administrasi bisnis merupakan proses kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang disajikan secara jelas dan terencana. Pada tahapan terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Administrasi bisnis merupakan kerjasama antar dua orang atau dua perusahaan yang memiliki tujuan yang sama dengan memperhatikan perencanaan dan lingkungan baik internal maupun eksternal guna menciptakan keunggulan dalam persaingan bisnis. Demikianlah presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan dalam penyusunan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.